قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Iya, antum fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa angkringan? Ya, kan malam hari sampai pagi. Iya. Apakah bertentangan dengan ayat 11 di surat An-Naml? Baik, barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang dikatakan tidak boleh menjadikan malam sebagai siang, siang sebagai malam ketika kita berbuat zalim sama badan kita. Ada ayat yang mengatakan wa minal laili, dari sebagian malam. Artinya antum tidur dulu. Sehingga diperhatikan, jangan sampai malam tuh kita nggak tidur. Karena tidur malam itu nggak tergantikan sama siang sebanyak apapun. Nah, jadi kalau memang antum harus berdagang malam, alasannya kuat, banyak orang butuh makanan malam, tapi jaga kesehatan. Ada rolling, ada perubahan gitu ya. Dan yang pasti memang jangan sampai gara-gara jual angkringan subuhnya kesiangan. Khawatirnya kita fokus dengan income tapi kita lupa jadi penyebab keburukan. Itu aja sih ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi antum boleh sambil baca adab harian seorang muslim nanti ya. Ada yang mau di kertas ditulis? Kita dulukan kertas dulu kali ya. Kesian sudah nulis, ada ini dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau nanya Ustaz, kalau susah dapat jodoh, apa itu termasuk dalam penghalang rezeki juga Ustaz? Ya jodoh itu rezeki. Kalau anda susah ya sama berarti ya. Coba mulai bahas yang dibahas tadi itu ya. Tanya sama kameramennya di mana alamat YouTube-nya nih. Karena kita live langsung ini. Ya. Ini live ya langsung ya. Iya, live ya. Live. Ini kita kalau udah live nih lebih dari 18 negara yang menyaksikan. Semua tahu di Ciasem ini ada kajian di Subang ya. Iya, akhi, sama. Ustaz boleh sekalian doain Ustaz biar cepet dapat jodoh ya Ustaz. Terima kasih. Ini saya kasih bukunya deh nih. Agar pernikahan membawa berkah nih, bagus ya. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Ustaz mau nanya Ustaz, gimana cara memberitahu orang tua yang susah sholat dan masih percaya dengan tahayul, sedangkan kalau dikasih tahu selalu marah-marah Ustaz? Anda sudah bicara dakwah nih sama orang tua, betul? Kalau bicara dakwah sama orang tua, Anda harus tahu bagaimana cara berdakwah. Dakwah itu punya uslub, punya cara, metode dalam berdakwah. Bukan cuma menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, tapi Anda harus punya paket good looking, fashionable. Antara penampilan dengan ucapan dan gaya antum harus sama. Anda mau ngomongin apa sama orang tua tentang tahayul, ya? Anda bisa tawarkan solusi lain gak sama orang tua Anda? Orang tua saya dagang Ustaz, cuma percaya tahayul Ustaz, percaya tuyul, percaya wafak, isim, ruwat dari orang pinter lah, inilah, itulah. Ya susah Anda ngomong, susah Anda bicara sama orang tua kalau Anda belum pertontonkan sukses melebihi orang tua Anda. Ya sekarang Anda masih numpang makan di rumah orang yang dibilang tahayul, ya susah. Sambil ngunyah makan di rumah orang tua, di meja orang tua, yang masak orang tua lagi. Jangan tahayul mak. Lagi mana sih orang tua mau denger gitu loh. Ya Anda harus berhasil dulu. Nawan mah. Alhamdulillah mah. Saya ketika saya sudah mulai menjauhi tahayul, lihat Allah kasih berkah banyak, alhamdulillah mah. Enak nawar ini. Ya, teknik dalam penyampaian. Atau diam-diam kita bukakan tabung umroh.
Diam-diam naruh duit 50.000 sehari, sebulan 1,5 juta, 10 bulan 15 juta, nggak nyampe 20 bulan sudah bisa umroh. Alhamdulillah. Sambil gandeng orang tua, sambil ngomongin di Ka'bah. Orang tua pasti denger. Orang tua denger. Orang tua seneng, ya Allah, dia anak Masya Allah ya, nasihatin aku kok tepat, pas gitu loh. Sambil tawaf di Ka'bah. Semoga Allah mudahkan insya Allah ya. Waduh, ini sih bukan nanya, panjang bener. Di mana-mana kalau nanya tuh soalnya pendek, jawabannya panjang. Ini kalau soalnya panjang, jawabannya saya pendek. Oke, tayyib gitu doang. Bismillah, afwan Ustaz, anak akhwat berusia 22 tahun yang sedang dalam masa iddah talak 1. Ana titipkan surat ini kepada teman. Suami ingin menceraikan Ana karena suami tidak menyukai orang tua Ana menurut dia. Orang tua Ana mengintervensi dia, padahal orang tua Ana hanya berusaha melindungi Ana sebagai anaknya. Tetapi selalu ada kesalahpahaman. Ana masih ingin ingin memperbaiki karena memang awalnya Ana tidak sengaja meminta tarak. Nyesal nih, ceraikan aku, nggak jadi gitu. Ana ingin masih besarnya. Ana tidak sengaja minta talak karena emosi. Ana menyesal dan Ana meminta maaf, tapi malah ia kekeh ingin berpisah, tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Ana untuk memperbaiki semua. Ana hanya menyayangkan usia pernikahan yang baru beberapa bulan ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya bersabarlah, tetaplah jadi wanita yang soleha. Ya. Karena dengan begitu nanti Allah yang turun langsung menggerakkan hati suamimu, gitu ya. Dan kamu harus tahu nanti kalau seandainya Allah sudah mudahkan kamu kembali sama dia, kamu harus tahu suamimu itu surgamu. Ini bukunya bagus nih, Suamiku Surgaku. Jangan gampang minta cerai tanpa sebab. Kan udah ngaji, perempuan yang gampang minta talak tanpa alasan yang syar'i gak nyumbo surga. Sementara surganya itu kan suami. Kalau dikit-dikit minta talak, minta cerai, gimana bisa nyium surga? Gak bakal bisa. Udah. Ingat ya Allah, umur kita ini gak lama. Jangan gampang protes dengan keadaan gitu loh. Kalau suami kita sudah orang baik, nggak ada yang sempurna sih, dia baik, cuma dia nggak sempurna. Paling nggak dia sekufu. Pun sebaliknya, suami nikah dengan perempuan itu paket, mertua itu orang tua, nggak ada bekas mertua. Jadi kalau mertua bawel gini ya memang orang tua, ya sudah sikapi dengan ujian. Tapi kan karena kamu punya mutiara yang dia genggam selama ini anaknya, betul? Coba sih berhusnuzon. Ini kadang-kadang kita ngaji rutin, ibadah rutin, sama mertua nggak akur. Gimana? Oh, kajian di mana aja nyuna, bawa nama salafi kemana-mana. Tapi sama mertua nggak akur. Sama orang tua ribut, sama saudara nggak tegur-teguran. Hati-hati Anda merusak salafi nanti. Akhirnya orang merubah salafi jadi wahabi, kalau begitu ya. Karena karakter wahabi yang keras, kasar katanya. Ya, salafi bukan wahabi, sunnah bukan wahabi. Wahabi bukan dari Islam. Ya, bahasanya harus tegas di sini. Jangan sampai tingkah laku kita merusak dakwah yang indah ini. Gitu, ya. Mulailah kita malu lah sama Allah. Assalamualaikum Ustadz. Apa artinya ma'unah? Al-ma'unah itu pertolongan yang didapat dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Masya Allah. Kehabisan hadiah nih, di kantong ada hadiah kan? Oh ada. Ya, nanti bisa diambil sebagian hadiahnya. Ini yang datang sekarang yang paling jauh tinggalnya di mana? Ada yang paling jauh? Hah? Apa? Purwakarta. Ada yang lebih jauh dari Purwakarta? Bekasi. Antum datang buat kajian? Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Bekasi? Indramayu. Indramayu ya Parek ya. Ya masih deketanin Indramayu ya sama Bekasi. Oh dari sini, betul. Jauhan mana kira-kira? Bekasi masih ya? Iya. Ya. Ada Cijantung. Oh bukan, tim kita itu Pak. Tapi
Sama juga Bekasi, berarti 2 Bekasi ini, Masya Allah. Ya, bolehlah. Karena Bekasi juga saya pilih 1 ya, agak jauhnya. Ini Bekasi nih, Kang, nanti ongkosnya diganti kan? Ya, semoga pahalanya buat kita semua Insya Allah ya. Ya, oh boleh, Indramayu juga kasih boleh, nggak apa-apa. Ini ada yang datang sekarang bawa orang tua, ada gak? Ada, antum? Hah? Dari mana? Dari Cikampek. Ada rencana pengen jajanin orang tua gak? Jajanin orang tua. Nah, ada uangnya gak? Ada yang pengen, yang bawa orang tua pengen ngajak jajan cuma nggak punya uang, ada gak? Antum? Oh ya sudah, nanti kasih nih mau jajan sama orang tuanya dan kotor. Semoga manfaat insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyemangati suami agar rajin bekerja dan mau bekerja untuk menafkahi anak istrinya? Karena saya takut suami akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat karena tidak nafkahi anak istri. Ya bilangin harga diri laki-laki ya kerja. Susah kan dibilanginnya. Ya lagi milih dia, orang banyak yang baik, milih dia. Ya nasihatin aja, kalau kita ngomongin gak didengar, orang lain yang lebih berhak ngomongin, bicara baik-baik sama orang tuanya tanpa memojokkan anaknya ya. Karena kalau ngomong sama mertua jangan jadi hakim buat orang tua gitu ya. Ngomongin baik-baik, semoga Allah kasih hidayah insyaallah. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hutang jadi salah satu penghalang rezeki kita Ustaz? Bisa jadi kalau kita menghindari hutang, malah Allah bikin kita tuh nggak gampang dapat rezeki. Giliran punya kita nggak bayar, giliran nggak punya kita menjanjikan kalau punya nanti. Allah halangkan rezekinya. Bedanya kita sama orang kafir. Orang kafir tuh kalau minjem uang mikirnya gimana muterin. Orang Islam itu kalau minjem uang mikirnya gimana balikin. Itu orang Islam. Ya karena banyak orang yang akan apa ya, memaksimalkan gaya untuk mendapatkan pinjaman. Kalau giliran bayar pada belaga lupa. Terus buat apa ngaku Islam kalau begitu? Utang itu kan sampai mati urusannya. Bahkan Nabi aja nggak menyolatkan mayit yang masih berhutang. Ayo dong, kalau yang punya utang bismillah, temuin, minta izinnya untuk menyicil atau apa. Itu izah gitu ya. Ustaz, gimana ana menghadapi suami yang tidak mau terbuka masalah keuangan, sedangkan dia bekerja dan saya jualan? Maksudnya gimana sih? Kalau ngeluh masalah keluarga harus dua-duanya datang nih ya. Sebenarnya nggak usah ibu paksa suami terbuka berapa jumlah uangnya. Akadnya saja waktu mau nikah mau ngasih berapa gitu loh. Nggak usah pengen tahu uang suami berapa. Dalam uang suami itu ada nafkah buat ibu istrinya, buat ibunya, ibu kandungnya, buat saudaranya, hak dia. Udah pokoknya aku nikah sama kamu, insya Allah tiap bulan aku kasih sekian nanti, sudah. Ya, cukup nafkah lahir batin buat kamu nanti, sudah. Nggak usah tanya-tanya, karena saya harus ngasih ibu saya, ayah saya, saudara saya, hak dia. Nanti kalau kamu ikut nimbrung dengan jumlah keuangan suami, akan beda cara nanti akhirnya. Nggak nerima kalau suami ngasih ibunya, ngasih saudaranya, inilah itulah ya. Udah, jangan utak-atik masalah itu. Suami juga nggak punya hak seperak pun dari uang hasil usaha ibu yang jualan tadi. Ibu punya hasil, itu hak ibu semua. Tapi suami punya hasil, ada wajib buat nafkah pada keluarga dan orang tuanya. Allah. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, apakah boleh pindah pekerjaan yang mana pekerjaan saya saat ini alhamdulillah untuk sholat, puasa, sedekahnya selalu dipermudah karena pemilik perusahaan yang sudah mulai hijrah. Akan tetapi penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan bulanan keluarga, bahkan setiap bulan harus berhutang. Apalagi ketika ada anggota keluarga yang sakit karena tidak ada tabungan, jadi harus berhutang. Apakah boleh mencari pekerjaan lain yang dianggap gajinya lebih besar tetapi untuk ibadah belum pasti? Ya akhi, yang pasti jangan sampai ibadah rusak karena pekerjaan. Jadi kalau mau pindah silahkan saja, tapi tetap maksimalkan bagaimana 5 waktu itu enggak lalai gitu ya, enggak diulur-ulur waktunya.
Boleh, Anda lebih paham lah untuk itu. Saya punya parfum, untuk parfum akan dicampur pakai alkohol. Apakah hukum jual beli alkohol Pak Ustadz? Haramnya alkohol itu dijual beli kalau dikonsumsi oleh badan, diminum atau dimakan. Itu nggak diperbolehkan. Tapi kalau dipakai buat di luar badan, buat luka, buat parfum, ulama berkhilaf. Jumhur mengatakan diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.